Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan kita pada kali ini adalah yaitu tentang al-afiyah, yaitu keselamatan. Di sini dikatakan fa inna min a'zami ni'amillah, di antara nikmat Allah yang terbesar ala ibadihi ba'da nikmatil iman wal islam, kepada hamba-hambanya setelah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmatul afiyah, yaitu kenikmatan afiyah. Allah SWT berfirman tentang Nabi Hud alaihissalam, wa huwa yakhtubu qaumahu, di saat beliau berdakwah, berkhutbah kepada kaumnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kalian kepadanya, yursilis sama alaikum midrara, niscaya dia akan mencurahkan hujan atas kalian, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan akan menambah kekuatan kalian di atas kekuatan kalian, akan menambahkan kepada kalian kekuatan di atas kekuatan kalian, wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling sebagai orang yang pendosa. Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, Nabi SAW bersabda, ni'matani magbunun fihi ma katsiru minan nas, ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu padanya, as-sihat wal faraq, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, wal ghabn ayyastaril insanu sil'ata bi aksari min samaniha, ghabn adalah seorang membeli barang dengan harga yang lebih dari harga yang sesungguhnya. Faman sahha badanuhu wa tafarraga minal asghalil 'aliqati bihi, maka siapa yang badannya sehat tetapi dia kosong dari melakukan amal perbuatan yang layak baginya, walam yasa' li islahi akhiratihi, dan dia tidak memperbaiki urusan akhiratnya, yuqalu anhu rajulun magbun, maka dikatakan tentang orang ini dia adalah rajulun magbun, dia adalah laki-laki yang tertipu. Imam Tirmizi dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Muhsin al-Khutami, dia berkata, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa di antara kalian berada di waktu pagi sementara dia aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, dia sehat pada badannya, indahu qutu yaumihi, dia memiliki bekal makanan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dia diberikan kepadanya dunia, seakan-akan dia diberikan kerajaan dunia. Saudara kaum muslimin, wa inna min a'zamil matalib, sesungguhnya di antara tuntutan yang terbesar, wa arfa'il maratib, dan tingkatan yang paling tinggi, yang bagi lil mu'min ayahrisa 'alaiha su'alullah al-afiyah, yang sepantasnya bagi seorang muslim untuk bersemangat untuk padanya adalah mohon kepada Allah al-afiyah. Imam Tirmizi dalam sunannya dari hadis Rifa'ah bin Rafi, dia berkata, berdiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di atas mimbar, kemudian beliau menangis, maka Abu Bakar pun berkata, demi Rasulullah SAW pun juga berdiri pada tahun pertama di atas mimbar, summa baka, kemudian Nabi menangis, faqala sallallahu al-afwa wal afiyah, lalu Nabi mengatakan, mintalah oleh kalian kepada Allah al-afwa wal afiyah, ampunan dan keselamatan, fa inna adan lam yuqta ba'dal yakin khairan minal afiyah, karena sesungguhnya seseorang tidak diberikan setelah keyakinan yang lebih baik daripada afiat. Masalah berkata Imam Ibnu Qayyim ta'liqan ala hadzal hadis al-mazkur, mengomentari hadis yang disebutkan ini, fa jama'a baina afiyataini fid dini ad-dunya, maka Nabi mengumpulkan di antara dua afiat, dua keselamatan, keselamatan dunia dan keselamatan agama. Wala yatimmu salahul abdi fid daraini, tidak akan sempurna kebaikan seorang hamba pada dua negeri kecuali dengan keyakinan dan afiat dan keselamatan. Maka yakin yadfa'u anhu uqubatal akhirah, keyakinan ini akan menghalanginya dari yaitu siksaan-siksaan akhirat. Wal afiyatu tadfa'u anhu amrad dunya, sementara afiat akan mencegahnya dari berbagai macam penyakit-penyakit dunia, fi qalbi wa badanihi, baik di hatinya ataupun badannya. Fajama amral akhirati fi kalimah, maka Nabi mengumpulkan urusan akhirat pada satu kalimat, wa amrad dunya fi
fi kalimatin, dan urusan dunia seluruhnya ada pada satu kalimat. Saudara kaum muslimin, Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah, dia berkata, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdal min Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah." Tidak ada satu doa pun seorang mukmin yang lebih abdul berdoa dengannya kecuali dia berdoa, "Ya Allah, ku mohon kepadamu afiat di dunia dan juga di akhirat." Oleh karena itu di sini Nabi menjelaskan bahwasanya seutama-utama yang diminta seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, agar dia memberikan kepadanya keselamatan, yaitu afiat. Li'annal umdatul kubra, karena sandaran yang terbesar, wal minhatul uzma, dan ujian yang terberat, fi nailis sa'adah, dalam mendapatkan kebahagiaan duniawiyah wal ukhrawiyah, kebahagiaan dunia ataupun akhirat, hiyal afiyah, adalah keselamatan. Imam Al-Bazzar dalam Kasful Astar dari hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW marra biqaumin mubtalain, Nabi melewati satu kaum yang sedang ditimpa ujian. Maka Nabi bersabda, "Amakana haula yas'aluna Allah al-afiyah." Kenapa mereka ini, kaum ini, kenapa mereka tidak meminta kepada Allah al-afiyah? Saudara kaum muslimin, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya meminta kepada Allah afiat ini akan bisa mengentaskan berbagai macam bencana, akan bisa mengangkat berbagai macam musibah. Walihada ja'a sallallahu alaihi wasallam bihadzal istifham bimakna al-inkar. Karena itulah Nabi berkata dengan makna pertanyaan yang berarti mengingkari. Seakan-akan Nabi mengatakan, kaifa tatrukuna anfusakum fi hadzal mihnah wal ibtila. Bagaimana kalian membiarkan diri kalian dalam ujian dan bencana ini? Wa antum tajiduna dawa al-hasim laha. Sementara kalian mendapatkan obat yang akan bisa memotongnya, menghilangkannya. Wal murhimus syafi lima asabakum minha. Kalian mendapatkan obat yang bisa mengobati kalian dari musibah ini. Wa huwa du'a bil afiyah, yaitu berdoa memohon afiat. Wastidfa hadhil mihnah an-nazilah bikum, yang akan menghilangkan ujian yang sedang menimpa kalian. Bihazi du'a al-kafiyah wa fi hadha ma yazidun nufus nasyatan. Maka dalam doa yang mencakup ini akan bisa menambah semangat bagi hati, akan bisa menambah penerang bagi jiwa, yaitu dengan menggunakan doa ini ketika terjadinya berbagai macam bala dan bencana. Karena itulah salah seorang soleh berkata, aksiru min su'alil afiyah, perbanyaklah oleh kalian memohon afiat. Fa innal mubtala wa in istadda bala'uhu la ya'man man huwa asaddu minhu. Karena orang yang sedang ditimpa ujian, sekalipun berat ujiannya, dia tidak merasa aman, bisa jadi akan tertimpa yang lebih berat dari itu. Wa inil mubtala wa in istadda bala'uhu laysa bi'aqib bid-du'a bil minal mu'afi alladzi la ya'man bala. Dan sesungguhnya orang yang sedang ditimpa ujian, sekalipun keras ujiannya, tidak lebih berhak berdoa daripada orang yang aman dari bencana. Wa mal mubtalul yaum illa min ahlil afiyah bil amas. Dan tidaklah orang yang sedang diuji hari ini kecuali adalah orang yang sedang diberikan afiat di hari kemarin. Wa mal mubtaluna ba'dal yaum illa min ahlil afiyati ba'dal yaum. Dan tidaklah orang yang sedang diuji besok melainkan dia adalah orang yang sedang diberikan afiat pada hari ini. Dan orang yang melihat mustasfayatil muslimin, rumah sakit kaum muslimin, dan melihat apa yang sedang menimpa saudaranya di sana, maka dia akan mengetahui betapa pentingnya memohon kepada Allah afiat, di mana sebagian dokter yaitu tidak mampu mengobati sebagian penyakit ini, maka hendaknya dia bermuji Allah sepanjang siang dan malam, memohon kepada Allah afiat. Saudara kaum muslimin, seorang penyair berkata, inni wa in kana jam'ul mali yu'jibuni. Ya, sesungguhnya aku sekalipun terkumpul banyaknya harta itu membuat aku takjub. Ma yu'dilul malu indi sihatal badan. Tetapi harta di sisiku tidak akan bisa menyamai sehatnya badan. Al malu zayyinun wa fil auladi makrumah. Harta itu adalah perhiasan dan anak-anak itu adalah kehormatan. Wasukmu yunsika zikral mal wal walad. Sementara penyakit akan membuat engkau lupa mengingat harta dan anak-anak. Karena itulah Nabi kita SAW, beliau banyak meminta afiat kepada Allah sepanjang sobahan wa masaan, di waktu pagi dan di waktu petang, sampai ketika tidurnya. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, dan hendaknya kita jadikan sebagai zikir pagi dan petang adalah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah,
Ya Allah, aku mohon kepadamu yaitu ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku mohon kepadamu maaf dan keselamatan pada agamaku dan pada akhiratku, wa ahli wa mali, pada keluargaku dan hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku, wa amin rawati, dan amankanlah ketakutanku. Allahumma fazni min baini yadayya, ya Allah jagalah aku dari depanku, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini wa an shimali, dari kananku dan dari kiriku, wa min fauqi, dan jagalah aku dari atasku, wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari ditenggelamkan ke bawahku. Oleh karena itu, keselamatan di dunia dan di akhirat hiya daf'ullahu anil abdi jam'al asqam wal balaya wa jami' ma yakrahu wa yashini. Afiat di dunia adalah Allah menghilangkan dari seorang hamba berbagai macam penyakit dan bencana dan berbagai macam sesuatu yang dia benci. Sementara afiat di akhirat adalah Allah menghilangkan dari seorang hamba kengerian dan siksaan-siksaan di akhirat. Wala yakhruju matlubul abdi min hadani qismaini. Permohonan seorang hamba tidak akan pernah keluar dari dua jenis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada saya dan Anda semua dan semua yang hadir di sini yaitu ampunan dan keselamatan, afiat di dunia dan juga di akhirat pada agama kita, harta kita, keluarga kita. Semoga Allah menjaga kita dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan, dari atas dan dari ditenggelamkan ke dasar bumi. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.